Baik, hadirin yang saya hormati, sudah kita lewati segmen 2 dari debat kita ini. Marilah kita masuki segmen ketiga dari debat ini. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada 3 pasangan calon yang berkaitan dengan subtema pada hari ini, yaitu pelayanan publik, reformasi birokrasi, dan pembangunan karakter serta penegakan hukum. Untuk pertanyaan itu kita akan mengundi, ada 9 pertanyaan, kemudian masing-masing nanti ada 2 pertanyaan, tetapi ditanyakan satu persatu. Saya akan mengundang pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil undian, dipersilakan. Undian pertanyaan. Silakan Pak Fauzan, 2 sekaligus, 2. Ya, terima kasih. Mohon dipegang dulu, jangan dibuka dulu. Dilanjutkan dengan pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil 2 juga. 2 undian itulah 2 pertanyaan. Ya, baik, 2. Mohon dipegang dulu. Yang ketiga dipersilakan kepada ibu berdua untuk mengambil 2 juga. Baik. Masing-masing pasangan calon sudah membawa 2 undian, artinya ada 2 pertanyaan di sana. Akan saya mulai dengan pertanyaan yang pertama. Saya persilakan calon pasangan nomor urut 1 untuk membuka 1 dulu undian. Dibacakan nomor berapa? Ya, nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Fungsi pengawasan internal di jajaran pemerintah kabupaten merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Fungsi pengawasan internal di jajaran pemerintahan kabupaten adalah aspek penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Bagaimana program konkret saudara untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan? Dipersilakan 2 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Tahapan-tahapan yang pertama, tahapan preventif pencegahan, yang kedua public education, memberikan pengarahan, pembekalan, dan yang ketiga yaitu punishment. Jadi harus seiring dan sejalan tahapan-tahapan tersebut. Yang paling utama yaitu dalam meningkatkan kinerja birokrasi, pengawasan kinerja, optimalisasi kerja, yaitu menumbuhkan kesadaran di kalangan para aparat birokrasi supaya benar-benar bisa memberikan pelayanan publik yang optimal, yang maksimal. Karena saya pandang saat ini banyak aparatur pemerintah itu hanya sebatas melaksanakan tugas dari atasan, melaksanakan tugas yang tidak hanya sebatas pelaksana tugas yang tidak jelas program kerjanya. Apalagi di tahapan perencanaan, di tahapan pelaksanaan, di tahapan pengandalian, itu kurang sekali pengawasan ataupun program-program kerja yang akan diraih. Untuk itu yang paling utama adalah sistem operasional prosedur di masing-masing dinas, supaya para pejabat baik aparatur birokrasi dari tingkat atas maupun bawah paham apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia laksanakan. Itu. Terima kasih. Masih ada 20 detik, Bapak akan menambahkan. Terima kasih, saya mau menambahkan, ini perlu kaitannya dengan pelaksanaan agar dibentuk semacam Satgas Pemberantasan Korupsi dari disiplin PNS. Masih ada 10 menit. Yang pertama adalah Satgas internal, ini melalui pengawasan melekat internal dan eksternal dengan bekerjasama penegak hukum. Terima kasih. Berikutnya saya mengundang pasangan calon nomor urut 2 untuk membuka
satu undiannya. Pertanyaan nomor urut 8. Pertanyaan nomor 8. Ya, pertanyaannya singkat, Pak. Bagaimana konsep kebijakan saudara dalam mewujudkan kebijakan publik yang akuntabel? Dipersilakan 2 menit dari sekarang. Terima kasih, Pak Darto. Apa yang dimaksud kebijakan akuntabel? Kebijakan akuntabel, kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jelas, cuman bagi saya paling penting, Pak, selain akuntabel, kebijakan itu juga harus bermanfaat. Ini yang paling penting, harus bermanfaat buat masyarakat. Nah, ke depan kami jelas dalam membuat kebijakan-kebijakan itu akan berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait. Artinya dengan Bapeda, dengan badan-badan di pemerintahan, bahkan kita ingin sekali melibatkan masyarakat untuk setiap kebijakan yang terutama menyangkut bergaris lurus dengan mereka langsung. Jadi bagi saya kebijakan yang akuntabel itu kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Intinya apapun kebijakan itu harus berangkat dari kejujuran, Pak. Karena kalau tidak dari kejujuran, apapun kebijakan itu tidak akan akuntabel in the future, di masa depan. Monggo Pak Narto ingin menambahkan? Masih ada 59 detik. Terima kasih, Prof. Kebijakan akuntabel itu sesungguhnya ada 2 versi, Prof. Saya juga heran kenapa Profesor Sudarto suka dengan nomor 2, Pak. Pertanyaannya 2, dijawab 2. Saya mengelami filosofi akuntabel ini. Yang pertama pendekatan secara administratif. Yang kedua ada substantif. Administratif ini ketika sesuatu kegiatan, kalau itu sesuai dengan undang-undang, peraturan secara administratif sudah baik, maka kebijakan ini mewujudkan kebijakan yang akuntabel. Kemudian substantif, ketika kebijakan ini menjadi pokok persoalan, maka itulah objek yang harus kita lakukan pengawasannya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Baik hadirin yang saya hormati, kita lanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 3 untuk membuka salah satu undiannya. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Ya, saya bisa ulangi, Bu, sambil Ibu melihat di sana. Postur APBD di Kabupaten Klaten menunjukkan persentase terbesar untuk gaji pegawai. Bagaimana tanggapan saudara dan bagaimana konsep saudara memperbaiki postur APBD agar berimbang? Tidak hanya untuk gaji saja, tetapi juga untuk pos yang lain. Terima kasih. Yaitu 1, program pengentasan kemiskinan ini menjadi prioritas kami agar masyarakat Klaten benar-benar maju, mandiri, dan sejahtera. Berdasarkan data masyarakat miskin di Kabupaten Klaten berkisar pada angka 179.500-an jiwa. Untuk itu kami akan melakukan program pertama, pemberian beasiswa bagi anak miskin. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, bantuan pemugaran rumah tidak layak huni. Yang keempat, pemberdayaan desa mandiri. Dan yang kelima, peningkatan pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat. Kemudian untuk selanjutnya saya persilakan untuk Wakil Bupati saya. Masih ada 58 detik. Untuk APBD, kepercayaan rakyat adalah kepercayaan rakyat pada pemerintahan sangat ditentukan
oleh keterbukaan dalam pengelolaan anggaran APBD. Maka kami akan membuka akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi APBD, dan kami juga akan membuat LPJ, laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah, yang bisa diketahui oleh publik. Karena APBD adalah uang rakyat, maka sepenuhnya uang rakyat tersebut akan diberikan seutuhnya kepada masyarakat Kabupaten Klaten. Matur nuwun. Baik. Baik. Hadirin yang saya hormati, kita lanjutkan dengan sesi kedua dari segmen ketiga ini. Kembali kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk membuka nomor undiannya yang kedua. Pertanyaan nomor 7. Pertanyaan nomor 7. Saya bacakan, Pak Fauji dan Pak Harmanto. Birokrasi yang profesional dan responsif merupakan pilar dari tata kelola pemerintahan yang baik. Bagaimana konsep dan program konkret saudara untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan responsif? 2 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Yang pertama, inti dari sebuah reformasi birokrasi yang akan kami lakukan bersama Faham Fauzan Harmanto, yaitu selalu menekankan kapasitas, kompetensi, dan integritas aparatur birokrasi, yang mana saat ini cenderung potret birokrasi pemerintah Kabupaten Klaten saat ini, bahkan 15 tahun selama ini, cenderung bersifat birokrasi patrimonial atau birokrasi politik. Sopo sing cerak penguasa lan sopo sing cerak yang mangku jabatan, itu yang akan mendapatkan posisi yang hebat. Tidak mengedepankan kapasitas, tidak mengedepankan kompetensi, dan tidak mengedepankan integritas aparatur birokrasi. Dan ini menjadi semangat kami Faham Fauzan Harmanto untuk merombak, untuk mengevaluasi, yang mana dalam rangka untuk membangun tata kelola pemerintah Kabupaten Klaten yang baik dan bersih, yang mana masyarakat menjadi inti dari pembangunan, yang mana aparatur pemerintah yang ada di desa, yang ada di kecamatan dan di dinas-dinas yang ada di Kabupaten Klaten bisa optimal, benar-benar bertanggung jawab atas kinerja yang, atas tugas yang dia miliki. Demikian. Masih ada 30 detik. Saya mau menambahkan bahwa memang saatnya sekarang ini reformasi birokrasi segera harus kita rubah, karena khususnya oleh pemerintah itu sendiri kurang responsif, kurang aspiratif, dan apalagi implementatif. Karena saya dengan pasangan mau Fatih Boyan ini punya pertumbuhan pusat ekonomi yang pertama, kita harus betul-betul aspiratif kepada masyarakat. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Saya persilakan calon pasangan nomor urut 2 untuk membuka undian yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah nomor urut 3. Pertanyaan nomor 3. Saya bacakan, Bapak berdua. Peran serta masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik masih sebatas formalitas. Dalam musrenbang, masukan-masukan dari masyarakat belum dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Bagaimana program konkret saudara dalam mewujudkan kualitas partisipasi masyarakat? 2 menit dari sekarang. Oke, terima kasih Pak Darto. Terima kasih. Ke depan kita akan lebih mengaktifkan musrembang, Pak. Kenapa? Karena masukan-masukan masyarakat itu hanya melalui musrembang. Kendalanya kenapa tidak diapresiatif di pusat? Itu umumnya memang terhenti di tengah jalan. Ke depan
idealnya itu bupati bukan cuma menunggu di kantor pusat, menunggu masukan-masukan masyarakat dari desa melalui musrembang. Idealnya bupati dan wakil bupati ikut turun ke desa untuk mendengarkan masyarakat. Dengan begitu masukan-masukan Mas Rembang akan bisa kita akomodir dengan baik. Monggo Pak Nanto. Pak Sunarto masih ada 1 menit lebih. Terima kasih Prof. Musrenbang, musyawarah rencana pembangunan, Pak. Ini ada 4 pilar yang harus bisa dipahami. Tetapi ketika saya menjadi anggota DPRD, kami ikuti proses dari desa, kecamatan, kemudian sampai tingkat kabupaten. Selama ini kami tidak melihat Musrenbangda ditunggu oleh bupati. Oleh karenanya besok kalau pasangan nomor 2 mendapatkan mandat oleh rakyat dan ridhoi Allah, maka musrenbang ini kami akan mengikuti, Pak. Sehingga ketika postur anggaran kami akan memperhatikan bottom up, top down, teknokrat, politis. Ini sangat kita perhatikan. Oleh karenanya membangun itu bukan keinginan, membangun itu adalah kebutuhan. Rakyat kadang-kadang ingin, tetapi sesungguhnya dasar kebutuhan yang diinginkan oleh desa akan berbeda dengan apa yang menjadi postur di anggaran itu. Oleh karenanya Musrenbang ini sebagai pijakan kami untuk menata postur anggaran dengan tepat. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan pertanyaan untuk pasangan calon nomor 3. Dipersilakan Ibu Hartini dan Ibu Sri Mulyani untuk membuka undiannya. Pertanyaan nomor 9. Saya bacakan Ibu sambil mengamati di sana. Bagaimana saudara, Ibu berdua mengevaluasi dan memperbaiki pola otonomi daerah? Otonomi daerah artinya kewenangan mengelola daerahnya sendiri. Agar otonomi daerah memberikan maslahat bagi masyarakat Klaten. Dipersilakan Ibu, 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Bagi kami, Sri Kandi Berhati Mulia, kepemimpinan memiliki makna yang dalam sebagaimana 3 ajaran Ki Hajar Dewantara yang berbunyi ing ngarsa sun tulodo, ing madya mbangun karsa, tutwuri handayani. Maka dari itu, seorang pemimpin harus mampu menjadi pelopor saat berada di depan. Dan ketika berada di tengah seorang pemimpin harus bisa mendorong, menyemangati, dan membangun niat baik kepada yang dipimpin. Sedangkan ketika berada di belakang, seorang pemimpin harus rela mengikuti dan menyetujui kehendak yang dipimpin. Bagi kami, pemimpin harus bisa menjadi panutan rakyat dan tidak boleh melakukan tindakan tercela baik di hadapan masyarakat, di depan hukum, serta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kami nanti terpilih, maka kami akan menerapkan kepemimpinan yang bersifat aplikatif atau selalu mendengar kehendak rakyat. Terima kasih, Bu Wakil saya yang akan melanjutkan. 23 detik, Ibu Sri Mulyani. Kami untuk mengevaluasi perbaikan pola otonomi daerah, kami akan duduk di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Klaten. Bagaimana masalah yang ada di Kabupaten Klaten, mari kita rembuk bersama apa yang harus kita selesaikan, karena pemerintah Hadirin yang saya hormati, sudah kita selesaikan segmen 3 dari debat ini. Mari kita beri semangat untuk ketika
pasangan calon kita. Kita sekarang masuki segmen yang keempat, debat antar calon. Saya akan memberikan kesempatan untuk saling bertanya dan menjawab. Waktu pertanyaan 1 menit dan waktu menjawab 2 menit. Kesempatan pertama, saya mengundang pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan pertanyaan baik kepada pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 3. Dipersilakan. Saya persilakan semuanya untuk berdiri di mimbar. Ya. Pertanyaan untuk nomor 2 dan nomor 3. 1 menit dari sekarang. Oh iya, tadi dari pasangan nomor urut 2 menyampaikan akan mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis. Artinya untuk mewujudkan itu semua tidak lepas dari sektor perekonomian. Sekarang banyak para pengusaha yang mau berinvestasi di Kabupaten Klaten akhirnya mengurungkan niat pindah ke kabupaten lain. Bahkan tingkat investasi di Kabupaten Klaten lebih rendah dengan Kabupaten Boyolali. Itu disebabkan oleh beberapa faktor yang mana itu menyangkut masalah perizinan. Bagaimana solusi pasangan nomor urut 2 dalam rangka untuk memperbaiki atau mengevaluasi sistem one stop service yang selama ini dibangun oleh pemerintah, dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Klaten. Baik, Enggak. itu untuk apakah pertanyaan itu untuk nomor 3 juga? Enggak. Oh ya, nomor 2 ini. Nomor 2. Yang nomor ringkas, 2. mohon yang ringkas. Yang nomor 2, bagaimana cara pasangan nomor 3 dalam meminimalisir bahkan menghapus sistem birokratik politi yang ada di Kabupaten Klaten yang saat ini sudah subur bak jamu dan menjadi adat istiadat di Kabupaten Klaten. Baik, pertanyaan baik untuk nomor 2 dan nomor 3 sudah disampaikan. Untuk kesempatan menjawab yang pertama, saya persilakan pasangan calon nomor urut 2 tentang one stop service. Mas catat, namanya catat bila ada pertanyaan. Oke, terima kasih Mas Fauzan yang saya hormati, Mas Hermanto. Tadi ada pertanyaan tentang one stop service ya Pak ya. Sebenarnya Klaten ini sudah cukup baik. One stop service itu sudah ada, artinya service untuk perizinan itu sudah 1 atap. Jadi ini sudah baik. Yang tidak baik kita benahi, yang sudah baik akan kita teruskan. Yang jadi permasalahan, tadi Anda bertanya, investasi kenapa sudah mau datang lalu pergi? Di sini idealnya bertanya langsung dengan Pak Bupati yang ada di sini, tapi saya berusaha menjawab. Karena saya juga nggak tahu. Sebentar, saya berusaha menjawab, kasih saya waktu. Jadi saya tidak tahu kenapa investor yang datang lalu batal, banyak faktor. Cuman yang jelas ke depan untuk investasi yang datang ke sini, selain kita berikan tax holiday, gratis pajak tergantung jumlah karyawan, besok itu juga kita bantu penyediaan lahan baik melalui lahan-lahan kas desa, dan yang paling penting besok pemerintahan kami tanda tangan bupati untuk investor gratis saja Pak. 40 detik, Ya, Bro. Pak Sunarto. Kami akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Adinda Foyan sangat bersemangat sekali, sehingga pertanyaannya saya tangkap, kalau nanti tahun 2017 antara regulasi pendidikan SMU dan SMA akan ditarik ke provinsi, maka kami akan mempunyai alokasi anggaran yang sangat sedikit. Oleh karenanya kalau kami menghitung sekarang dengan peristiwa pendidikan di Kabupaten Klaten ini hiruk pikuk terus, maka kebijaksanaan kami akan berpihak pada pendidikan yang gratis. Terima kasih. Tetap berdiri, mohon tetap berdiri Pak. Saya persilakan Ibu Sri Hartini dan Ibu Sri Mulyani untuk menjawab pertanyaan calon pasangan nomor 1. Dipersilakan, 2 menit. Ya, pertanyaannya untuk birokrasi, yaitu pembangunan infrastruktur
seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik yang lain sudah kami lakukan sejak dulu. Jika masih ada kekurangan, kami Sri Kandi Berarti Mulia akan terus bekerja dan mengabdi tiada henti untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Karena kami sudah memiliki pengalaman di bidang pembangunan infrastruktur, buktinya tahun 2014 saja pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten mampu mencapai angka 5,79%. Artinya, infrastruktur yang selama ini sudah dibangun memiliki kemampuan untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan selama ini seperti jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, transportasi, dan pengelolaan sampah akan terus kami tingkatkan agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Monggo Bu Wakil. 30 detik Ibu Sri Mulyani. Matur nuwun untuk pertanyaannya. Ke depan kalau kami dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Klaten memimpin 2016-2021, kami ke depan akan mengadakan reformasi birokrasi kalau memang perlu direformasi. Kalau birokrasi di kabupaten sudah baik, akan kami lanjutkan. Mungkin dari sudutnya Mas Pandang itu Mas Pausan kurang, tapi menurut masyarakat kabupaten sudah baik. Matur nuwun. Baik. Sekarang kita lanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan pertanyaan kepada calon nomor urut 1 dan calon nomor urut 3. 1 menit, pertanyaan singkat dan padat. Adinda Fauzan yang terhormat, kita sama-sama pernah menjadi anggota DPRD. Selalu kita mengkritisi tentang pendapatan asli daerah. Sesungguhnya Pak Manto, Mas Fauzan memotret potensi daerah untuk meningkatkan PAD ke depan itu masih punya peluang besar. Seperti apa? Kisi-kisi untuk meningkatkan itu. Terima kasih. Ya. Dijawab nanti Pak. Kemudian Belum. Silakan. Kepada Ibu nomor 3. Hartini dan Bu Mulyani ini tetangga dan juga sahabat Rob. Oleh karenanya pertanyaan ini tidak jauh-jauh. Kami ingin bertanya, selama ini Bu Wakil ini mengelola pemerintahan. Musrenbangda dari 4 pilar bottom up, top down, politis dan teknokrat. Ini peran Bu Wakil untuk menentukan postur anggaran itu, posisi Anda di mana Bu? Matur nuwun. Baik. Hadirin yang saya hormati, mohon perhatian. Hadirin yang saya hormati, kita beri kesempatan kepada pasangan calon nomor 1 untuk menjawab. Ya, terima kasih. Kabupaten Klaten adalah kabupaten secara geografis sangat potensial sekali. Dilihat dari iklim investasi, itu seharusnya lebih positif iklim investasi dibandingkan kabupaten-kabupaten yang lain. Cuman yang menjadi permasalahan, ketidaknyamanan, ketidaktenangan para investor yang mau datang ke Kabupaten Klaten dikarenakan masalah faktor perizinan yang terlalu lama dan biaya sangat mahal dengan munculnya berbagai macam calo perizinan. Nah, ini yang menjadi semangat kami dalam rangka untuk membangun Klaten, dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, bagaimana mendesain, mempromosikan Kabupaten Klaten dari kancah nasional maupun internasional dengan berbagai macam fasilitasnya, sehingga membawa gairah bagi para investor, bagi para pengusaha yang ingin berinvestasi di Kabupaten Klaten dengan zero cost masalah perizinan, sehingga dari pemerintah daerah bisa memaksimalkan regulasi terutama masalah penyaluran CSR yang akan diberikan dan disalurkan oleh masing-masing perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Klaten, sehingga secara tidak langsung bisa membangun tingkat pertumbuhan
sektoral yang ada di masing-masing desa. Itu. Terima kasih. Masih ada 40 detik Pak Harmanto. Ya, ingin menambahkan kaitannya untuk menaikkan PAD, Klaten ini masih banyak peluang-peluang yang sebetulnya masih bisa kita gali, terutama adalah sesuai dengan konsep kami, pendekatan desa dan kecamatan ini merupakan pusat pertumbuhan ekonomi untuk kita angkat sesuai dengan aspirasi masyarakat, sesuai dengan sumber daya manusia yang ada. Kemudian yang kedua, Klaten ini masih bisa kita kembangkan yang namanya ekonomi kreatif, yang namanya ekonomi agroindustri, agropelitan, dan lain sebagainya. Karena Terima kasih. Kita beri kesempatan kepada Ibu Sri Hartini dan Ibu Sri Mulyani untuk menjawab. 2 menit. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya Pak Haji Sunarto. Peran saya sebagai Wakil Bupati Klaten ialah membantu Bapak Bupati Klaten dalam hal kebijakan apapun. Wakil Bupati harus membantu dan kerjasama. Maka dengan itu saya bersama Pak Bupati Klaten hampir 5 tahun ini, mungkin tanggal 2 Desember saya sudah selesai. Ada kekurangannya, saya mohon maaf, dan saya akan melanjutkan program Bapak Haji Sunarno Bupati Klaten yang akan datang sebaik-baiknya. Mungkin dengan itu saya bersama Bapak Bupati, karena Bapak Bupati sudah 2 periode, maka saya diizinkan dan diberi amanah oleh Bapak Bupati untuk meneruskan jadi Bupati Klaten 2016-2021. Terima kasih. Silakan Ibu, 46 Pak Narto detik. tadi bilang setiap musrembang yang diadakan di Kabupaten Klaten Bapak Bupati tidak ada. Kemungkinan pada saat itu Bapak Bupati berbarengan acara yang lain. Tapi tenang Pak Narto, ke depan kalau kami berdua diberi amanah oleh masyarakat Kabupaten Klaten, pada saat musrembang yang ada di Kabupaten Klaten, kami akan lengkap duduk bareng bersama birokrasi yang ada, baik itu Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih ke depan. Pak Narto, matur nuwun. Baik, kita akhiri debat publik ini dengan segmen 3 belum selesai. Kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 2. 1 menit dari sekarang, yang ringkas dan padat. Saya akan mempertanyakan pasangan nomor urut 1. Salah satu visi dan misi Bapak menyebutkan ingin mewujudkan Kabupaten Klaten sebagai kawasan agropolitan. Pertanyaan kami, bagaimana hal itu bisa terwujud? Atau langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan? Karena di satu sisi ada kewajiban pemerintah daerah untuk mempertahankan perlindungan lahan pangan berkelanjutan seluas 32.451 hektar. Padahal sarana untuk terwujudnya kawasan agropolitan diperlukan lahan yang cukup luas. Baik, untuk yang kedua Ibu, pertanyaan untuk yang kedua. Pertanyaan untuk Pak One sama Pak Narto. Dari data tahun 2013, penduduk Kabupaten Klaten berjumlah 1.400.000 lebih. Jumlah anaknya ada 384.500 atau 20% dari total penduduk di Kabupaten Klaten. Padahal kenyataannya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan Kabupaten Klaten sebagai kabupaten layak anak pratama. Pertanyaannya, langkah-langkah apa
yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan apa yang sudah dicapai selama ini? Baik, saya memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 2 untuk menjawab terlebih dulu. Pak Sunarto, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Yani, Bu Hartini. Sesungguhnya pertanyaan ini cerdas. Kemudian kami harus jawab juga harus dengan cerdas, Prof. Ya. Jadi kalau kabupaten ini sudah layak anak, maka tugas kami untuk melengkapi, melindungi hak-hak anak. Nah, hak-hak anak itu adalah hak bermain, hak untuk mendapatkan hiburan, hak untuk mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Oleh karenanya kami sangat bangga ketika Bu Hartini dan Bu Yani ini untuk konsen kepada anak dan ibu. Oleh karenanya kalau nanti rakyat memberi mandat pada saya, maka saya akan memfasilitasi pendidikan anak usia dini, kemudian anak usia dasar. Kemudian saya luruskan Bu Yani, penduduk di Klaten itu adalah 1.436.055. Dengan penduduk itu, maka sekarang ini kami punya TPS 1.880. Oleh karenanya, dengan jumlah penduduk itu, maka kami akan konsentrasi kepada satu wilayah yang barangkali ini nanti akan menjadi pembiayaan-pembiayaan. Oleh karenanya, Ibu Yani dan Bu Hartini, ketika Ibu konsen dengan layak anak, monggo silakan Pak. Terima kasih Ibu, kita langsung saja to the point. Yang kita butuhkan besok yang belum ada di Klaten dan ada dalam konteks kita memimpin ke depan adalah dibuatnya balai RW, di mana anak-anak itu besok bisa dengan mudahnya bermain, belajar, mengaji, berkumpul dengan teman-teman semua, karena selama ini cukup jauh untuk ke balai kelurahan. Dan untuk Ibu Hartini tadi kita terima pamitnya Bu, terima kasih. Baik, hadirin yang saya hormati, sekarang kita dengar jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Dipersilakan, Ya. 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Lahan pertanian yang ada di Kabupaten Klaten kurang lebih sekitar 33 hektar. Saat ini para petani atau kelompok-kelompok tani masih berpikir untuk meningkatkan pendapatan para petani dengan sistem pertanian yang konvensional, belum mengarah pada pertanian industri agroindustri atau agrowisata. Nah, ini yang menjadi semangat kami dalam rangka untuk meningkatkan pertanian yang ada di Kabupaten Klaten, tidak hanya bercocok tanam secara konvensional, tapi kami berupaya dengan sungguh-sungguh menjadikan pertanian yang ada di Kabupaten Klaten masuk tahapan yang lebih maju, yaitu agroindustri dan agrowisata, yang mana kalau itu bisa dijalankan dengan baik, difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Klaten dengan program-program pemerintah untuk para petani, dan didukung penerapan Undang-Undang nomor 6 tahun 2016 nomor 16 tahun 2006 tentang SP3K, yang mana membentuk Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan menjadi sebuah badan. Insya Allah akan mengoptimalkan kinerja para penyuluh untuk memberikan pendampingan kepada para petani, sehingga akan terwujud para petani yang profesional, para petani yang mandiri, para petani yang mempunyai kemampuan untuk bercocok tanam dengan baik. Ini kawan. Masih ada 20 detik. Ya, kamu menambahkan sesuai dalam misi yang kami jabarkan dalam misi, yaitu salah satu untuk mengembangkan ekonomi sosial yang berdasarkan potensi lokal, salah satunya adalah agropelitan. Klaten ini masih bisa kita buat pusat-pusat sayuran, pusat-pusat buah-bahan yang kemudian ini akan kita kembangkan menjadi ekonomi kreatif. Baik, terima kasih. Hadirin yang saya hormati, sudah kita lalui bersama segmen yang
keempat. Sebelum kita memasuki segmen yang kelima, kita rehat sejenak untuk memberikan kesempatan kepada 3 pasangan calon untuk istirahat sejenak. Hadirin yang saya hormati, mari kita lanjutkan debat kita ini dengan segmen yang kelima atau segmen yang terakhir, di mana para masing-masing pasangan calon menyampaikan pernyataan penutup atau closing statement. Saya persilakan berdiri. Ibu berdua, saya persilakan berdiri. Pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon, waktunya 3 menit. Kesempatan pertama saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 1. 3 menit dari sekarang. Ya, kami tujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Klaten, khususnya yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan yang kedua, kami tujukan kepada para relawan, pemenang, paham, penggerak, peduli perubahan. Tetap semangat, tetap yakin, walaupun kita dalam menggapai sebuah kemenangan tidak mudah. Kita diterpa sebuah isu fitnah bahwa Fauzan adalah boneka. Itu semua adalah sebuah bagian dari drama politik. Itu adalah sebagai bentuk kegalauan, bentuk kecemasan para kompetitor kita yang menganggap bahwa independen punya peluang untuk besar, peluang besar untuk menang. Di tengah-tengah masyarakat mengalami titik jenuh, titik muak, titik tidak percaya terhadap partai. Nah, ini kesempatan ada di tangan independen. Nah, semoga bagi para relawan, saya yakin ketika kita bahu membahu, saling bergandeng tangan, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin ketika kita bisa bersatu untuk meraih kemenangan menika. Dan yang kedua, ini yang menjadi semangat kula dalam rangka untuk membangun Klaten ke depan yang lebih baik. Ini yang menjadi komitmen dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan khususnya di tingkat desa. Selama 15 tahun Kabupaten Klaten belum pernah mengalami khususnya alokasi anggaran desa melebihi dari 50 juta. Wonogiri sudah 200 juta, Karanganyar sudah 400 juta. Secara geografis politik, Klaten seharusnya mampu untuk mewujudkan lebih dari itu. Kenapa Klaten tidak mampu? Ini menjadi semangat kami bersama Bapak Sri Harmanto untuk mewujudkan alokasi anggaran desa di tahun selanjutnya mencapai 200 juta per desa. Karena ini alokasi anggaran dana desa sangat bermanfaat dalam rangka untuk membangun, meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, membangun sektor perekonomian kerakyatan yang menjadi pondasi dalam rangka untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten. Sekian. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 1. Tiba saatnya, hadirin yang saya hormati, tiba saatnya kita mendengar pernyataan penutup dari calon pasangan nomor urut 2. Terima kasih Pak Darto. Gaung perubahan akan dimulai dari tanggal 9 Desember, di mana gaung itu akan menggema satu Klaten. Kita berangkat dari awal sampai sejauh ini, kalau bukan karena sebuah perubahan maka kita akan selalu jalan di tempat. Pada tanggal 30 September saya mengingat tahun 60 sebuah video di mana di situ founding father kita Pak Soekarno melakukan pidato di United Nations atau PBB yang mengatakan Indonesia itu dibangun atas 5 prinsip: believe in God, nationality, humanity, democracy, and social justice, yang sekarang dibentuk dalam suatu konteks yang kita sebut Pancasila. Saya meyakini betul apapun besok hasil daripada pilkada ini, asal yang menang adalah seorang yang Pancasilais, maka kita akan bisa melakukan perubahan dengan baik. Karena saya percaya satu hal, berikan saya
berikan saya pemuda-pemuda yang percaya Pancasilais, Klaten akan menggemparkan dunia. Baik, baik. Terima kasih kepada pasangan calon nomor 2. Hadirin yang saya hormati, mari kita simak pernyataan penutup dari pasangan calon nomor 3. Matur nuwun. Semua visi misi yang telah disampaikan oleh semua paslon saya yakini baik dan semua bertujuan baik untuk masyarakat Kabupaten Klaten. Tapi yang terpenting siapapun nanti yang terpilih pada tanggal 9 Desember 2015, mari kita kerja mensukseskan, mari kita mencerdaskan masyarakat Kabupaten Klaten, mari kita menyehatkan masyarakat Kabupaten Klaten, mari kita mensejahterakan masyarakat Kabupaten Klaten. Karena foto kerja kami adalah seperti sapu lidi, bersatu dan bergotong royong, maka hati mulia pasti akan menang. Silakan Ibu. Dengan sejujurnya harus kami katakan bahwa apapun yang terjadi dalam debat ini tidak akan mempengaruhi niat kami, semangat kami, dan ketulusan kami untuk mewujudkan visi dan misi kami. Apa yang masih kurang akan kami perbaiki, dan apa yang sudah baik akan terus kami tingkatkan agar menjadi lebih baik lagi. Karena selama ini kami telah memberi bukti, bukan sekedar janji. Berdasarkan semangat mengabdi tiada henti, kami Sri Kandi Berhati Mulia siap mewujudkan Klaten yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Merdeka! 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 Terima kasih. Terima kasih Bu. Hadirin yang saya hormati, telah kita ikuti seluruh rangkaian debat putaran pertama. Semoga dengan debat pada siang hari ini kita bisa memahami profil, visi, misi, dan komitmen para pasangan calon yang kelak akan memimpin 5 tahun ke depan kabupaten kita tercinta. Kita beri tepuk tangan untuk 3 pasangan calon. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah mengikuti acara debat dengan tertib, kepada 3 pasangan calon, kepada KPU, dan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi untuk debat pada hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, tumbuh subur di halaman rumah. Kita sukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati untuk masa depan Klaten yang lebih cerah. Ya, kami mohon perhatian. Untuk acara belum selesai, untuk tamu undangan silakan duduk kembali. Ya, untuk memeriahkan dan sedikit mengurangi ketegangan kali ini, kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk moderator dan juga calon bupati dan wakil bupati kita. Dan kami beri kesempatan kembali lagi untuk menampilkan yel-yel bagi masing-masing calon. Silakan dimulai dari paslon nomor 1, yel-yelnya. Iya, tetap di tempat dulu untuk paslon. Sekarang untuk paslon nomor 2.
Yel-yelnya silahkan. Pendukung paslon nomor 2. Iya, dilanjutkan dengan pendukung paslon nomor 3. Tetap di tempat untuk semua hadirin dan juga ketiga pasangan calon, karena acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Ya, pers untuk silakan kembali ke tempat untuk teman-teman dari pers, dan juga untuk seluruh tamu undangan silakan duduk kembali. Dan untuk ketiga pasangan calon untuk tetap di tempat, kita akan lanjutkan untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa dari Kementerian Agama Kabupaten Klaten kepada Bapak Muhammad Syarif Anwar, Sarjana Agama, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama hening sejenak, calling down untuk menata hati kita agar apa yang telah kita laksanakan pada siang hari ini mendapatkan kebaikan bagi kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Mu, sehingga pada saat yang berbahagia ini kami hadir dan bersatu untuk menyelenggarakan acara debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Klaten telah berjalan dengan baik dan lancar dalam naungan serta ridho-Mu. Ya Allah ya Rahim, dengan segala keagungan dan kemuliaan-Mu, berilah kami keteguhan iman dan jiwa takwa, agar kami dapat menunaikan amanat-Mu dan amanat bangsa kami, guna menyelenggarakan rangkaian pemilu bupati dan wakil bupati tahun 2015. Ya Allah ya Aziz, jadikanlah serangkaian acara ini sebagai pembangkit semangat juang yang penuh dedikasi, serta saraf pengabdian yang penuh kearifan dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesiapan dalam kami menyelenggarakan pemilu tahun ini. Untuk itu ya Allah, lindungi dan berkailah serta beri petunjuk dalam acara ini yang telah berjalan dengan tertib, aman dan lancar, semoga tanpa ekses, serta dapat membuahkan hasil yang bermanfaat dan berdaya guna demi keamanan dan situasi yang kondusif, khususnya masyarakat Kabupaten Klaten.
Ya Allah ya Hakim, kami sadar ya Allah bahwa cita-cita dan idaman yang hendak kita wujudkan tiada mungkin berhasil tanpa ridhamu dan dukungan dari semua pihak. Karena itu ya Allah, pertautkanlah hati di antara kami semua, satu padukanlah jiwa dan langkah kami, mudahkanlah pekerjaan yang kami laksanakan guna menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, masyarakat yang tototiti tentrem Kertaraharjo, serta dapat memunculkan calon pemimpin masyarakat yang kita harapkan bersama. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah ya Mujibas Sa'ilin, dengan segala kerendahan dan setulus harapan kami memohon Engkau berkenan mengabulkan doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri.